muncul di layar Mumut gambar Bu Mi? Sudah terlihat rekaman? Udah Ibu, udah Ibu. Oke ya, semangat ya. Iya Ibu, makasih. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 kita akan memperagakan percakapan coaching antara rekan sejawat dengan menggunakan alur Tirta. Sebelumnya, selamat siang Bu Mi, bagaimana kabarnya? Selamat siang Mut, alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sama Bu Mi, kita dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Baik Bu Mi, di sini apakah Bu Mi dulu yang akan memeragakan sebagai coach atau Mutia? Coachnya Bu Me ya, coachnya Bu Me, coachnya Mutia ya, berarti punya Bu Me dulu ya. Iya, oke Bu Mi. Silakan Bu Mi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mengadakan percakapan coaching. Percakapan coaching, coachnya Bu Mutia Darajuni Putri dan coachnya Mayura Megasari. Di sini skenario-nya yaitu Bu Mega mendatangi Bu Mutia di kelas untuk membicarakan permasalahan pembelajaran yang sedang dihadapi. Sudah 1 bulan ini, salah satu siswa di kelas Bu Mega jarang sekali masuk. Sehingga akhirnya banyak yang kosong. Ini juga mengakibatkan pembelajaran pun kena dampaknya. Banyak tugasnya yang lalai, Bu Mega minta Bu Mutia untuk menyelesaikan permasalahan. Bu Mul, izin Bu Mul, suara Bu Mul kedengaran di room Mutia Bu Mul. Iya. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam Bu Mi. Apa boleh Bu Me ganggu waktu Bu Mutia? Silakan Bu Mi, silakan duduk Bu Mi. Mutia merasa sama sekali tidak terganggu kok Bu Mi. Apa ada yang bisa Mutia bantu Bu Mi? Gimana Ibu? Mutia keluar. Oke. Oke, siap Bu Mi. Sebentar Bu Mo, sebentar Bu Mo. Oke. Ulang lagi ya. Ya, oke. Ulang lagi ya. Sekarang 15.11 loh, Mut. Iya, oke Bu Mi. 15.11. Berarti nanti 15.25 Bu Mi berakhir ya. 15.25 ya. Nah, Ya. Oke, mulai lagi ya. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam Bu Mi. Apa boleh Bu Me mengganggu waktu Bu Mutia sebentar? Silakan duduk Bu Mi. Sama sekali tidak mengganggu kok Bu Mi. Ada yang bisa Mutia bantu Bu Mi? Begini Bu Mutia, saya sedang ada permasalahan di kelas yang saya ajar. Oh begitu. Ngomong-ngomong, Bu Mega mau hasil yang bagaimana dari bincang-bincang kita hari ini? Saya hanya ingin permasalahan di kelas saya dapat terpecahkan sehingga tidak membuat kepala ini pusing setiap hari memikirkan permasalahan siswa ini gitu. Wah, baiklah kalau begitu. Coba Bu Me ceritakan apa permasalahan kelas yang tengah Bu Me hadapi. Begini Bu Mutia, ada salah satu siswa yang di kelas saya ajar itu sering sekali absen.
jarang sekali masuk. Padahal dia sudah kelas 3 gitu. Kehadirannya sedikit sekali. Akibatnya siswa tersebut banyak sekali ketinggalan materi pembelajarannya setiap hari. Kalau boleh Mutia tahu, dalam sebulan terakhir ini siswa kita itu udah berapa kali tidak hadir, Bu Me? Lebih kurang 10 hari berturut-turut lagi gitu. Wah, terus sejauh ini langkah apa yang sudah Bu Me lakukan? Sebelumnya saya sudah memanggil si murid gitu, berbicara dari hati ke hati, membicarakan apa masalah dia gitu kan, kenapa dia sering sekali tidak hadir ke sekolah, sudah berbicara langsung dengan siswa tersebut. Nah, kalau begitu, apakah sudah ada langkah-langkah lain yang Bu Mega upayakan? Saya sudah berbicara dengan wali kelasnya, kemudian sama guru BK, dan juga guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Menanyakan apakah pada semua guru dia kayak gitu kan, sering masuk. Ternyata hampir semua mata pelajaran, karena kalau tiap hari berturut-turut, hampir semua guru kena dampaknya gitu. Siswa tersebut tidak masuk ke kelas, dan juga sudah menelpon orang tuanya. Nah, dari apa yang sudah Bu Mega upayakan, apakah sudah ada hasilnya? Sejauh ini setelah berbicara dengan murid tersebut, belum ada menemukan titik terang dari permasalahan ketidakhadirannya ke sekolah. Karena si murid tetap saja sesekali tetap juga absen, tetap kosong di hari-hari tertentu. Kalau masalah menelpon orang tuanya, udah ditelepon tapi panggilan tidak diangkat. Udah berapa 2 kali ditelepon tapi juga tidak diangkat. Wah, kalau begitu dari keterangan yang sudah Bu Mi sampaikan, berarti di sini Mutia simpulkan kalau anak kita ini memang sangat sering tidak hadir ke sekolah ya Bu Mi ya, sehingga anak kita ini banyak sekali ketinggalan pelajaran karena sering tidak hadir, sehingga ini memberikan dampak terhadap guru mata pelajaran lainnya ya Bu Mi ya. Ditambah lagi respon orang tua yang tidak open dengan kondisi anak, tentu ini menjadi sangat kendala yang sangat berarti ya Bu Mia terhadap progres untuk upaya agar anak kita ini bisa kembali hadir seutuhnya ke sekolah ya Bu Mia. Bukankah begitu Bu Me? Betul sekali Bu Mutia. Lalu saya harus bagaimana lagi ya kira-kira Bu Mutia? Sementara waktu ujian semester sudah dekat, tinggal lebih kurang 1 minggu lagi untuk ujian semester ganjil, dan dia juga udah kelas 3 gitu. Wah, udah seminggu lagi ya Bu Me ya, berarti itu sudah sangat dekat sekali itu Bu Me. Maksud Mumut kalaupun ini akan diupayakan memang harus ada apa namanya tuh aksi yang cepat, maksudnya harus ada tindak lanjut yang secepatnya. Nah, jadi Bu Me, apakah Bu Me sudah punya rencana dalam menyikapi permasalahan ini? Ada Bu Mutia. Saya berencana akan memanggil lagi si murid, berbicara dari hati ke hati lagi, menyampaikan bahwasanya waktu lebih kurang 1 minggu lagi mau ujian. Kemudian dan mengajak dia berbicara dalam suasana yang paling nyaman, senyaman mungkin bagi dia gitu kan. Kemudian setelah berbicara dengannya, saya akan mengirimkan surat pemanggilan untuk orang tuanya, karena telepon-telepon tidak diangkat. Mungkin lebih nyamannya dipanggil dan bertatap muka gitu kan, berbicara langsung dengan orang tuanya apa kendala dari anak tersebut. Kemudian juga berencana membincang masalah ini bisa menemukan gitu kan, dari bertatap muka itu kita tahu gimana kondisi anak di rumah gitu kan, supaya bisa kita tahu, bisa mencari titik terang dari permasalahan ini gitu. Nah, oke, luar biasa ya Bu Me ya rencana yang sudah Bu Me jabarkan. Terus apa lagi Bu Me kira-kira? Juga berencana berbicara lagi dengan wali kelasnya,
dari hati ke hati juga dengan wali kelasnya supaya dapat informasi lebih baik dari teman dekatnya atau teman kelasnya, kemudian dengan guru BK. Apa yang ada info dari kelas-kelas sebelumnya, mungkin dari tingkat sebelumnya dari guru BK tentang anak ini gitu kan. Kemudian juga akan berbicara dengan kepala sekolah gitu kan, mana tahu dari dapat ide atau masukan dari kepala sekolah tentang permasalahan anak ini, karena berhubungan dia udah kelas 3 ini, sayang sekali waktunya udah hampir bisa dibilang hampir selesai gitu kan, tapi kendalanya masih belum juga dapat solusi gitu kan. Itu rencananya Bu Mutia. Oke. Mutia setuju Bu Meh dengan rencana-rencana yang sudah Bu Meh buat. Nah, sekarang menurut Bu Meh nih, mana yang akan menjadi prioritas utama untuk Bu Mega untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah Bu Mega uraikan tadi? Mana yang menjadi prioritas Bu Meh terlebih dahulu? Prioritasnya akan memanggil siswa tersebut untuk berbicara lagi dari hati ke hati dengan mencari suasana senyaman mungkin dengannya, apa yang menyebabkan kendala untuk datang ke sekolah. Jadi memanggil si murid itu langsung lagi gitu kan. Mana tahu dengan sering memanggil secara langsung ini adalah dapat solusi atau apa dari anak ini keluar unek-uneknya penyebab dari masalah tersebut. Oke Bu Meh, Mutia tuh setuju sekali dengan apa yang sudah Bu Meh sampaikan. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Mega dalam menjalankan komitmen ini? Mungkin salah satunya Bu Mutia bisa membantu, kemudian wali kelas, guru BK, dan orang tuanya saling berkomunikasi dengan orang tuanya dan kepala sekolah salah satunya. Oke Bu Me, insya Allah kalau Mutia itu akan membantu nanti kalau anak kita ini sudah sekolah, akan Mutia coba dekati juga, memberikan motivasi juga ke dia agar dia lebih semangat lagi ke sekolah. Nah, Bu Me, menurut Bu Me, bagaimana perasaan Bu Me sekarang? Alhamdulillah Bu Mutia agak lega gitu kan, sedikit lega berbincang dengan Bu Mutia dan bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tentang murid tersebut. Masalah yang dihadapi membuat pusing tiap hari memikirkan gimana ya solusinya supaya anak ini hadir gitu kan, tidak libur lagi gitu kan, semangat untuk ke sekolah. Terima kasih ya Bu Mutia sudah meluangkan waktu berbincang dengan Bu Mei. Alhamdulillah Bu Me, Mutia juga merasa sangat senang sekali bisa membantu Bu Me dalam mencari solusi dari permasalahan yang tengah Bu Me hadapi. Nah, Oke Bu Mutia, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, udah mengganggu pekerjaan Bu Mutia. Mungkin di wah tidak apa-apa Bu Me, malahan Mutia merasa senang karena bisa berbagi dan bisa membantu Bu Me dalam permasalahan ini. Waalaikumsalam Bu Me. Oke Bu Me, baik selesai yang satu sesi topik. Kita lanjut ke topiknya Mutia, di mana di sini Bu Me berperan sebagai coach dan Mutia berperan sebagai coachee. Nah, untuk topik kali ini, topik Mutia, Mutia mengangkat permasalahan yaitu tentang siswa Mutia yang bernama Rian, Bu Mei. Rian itu berada di kelas 11 F2 dan sering tertidur di kelas selama jam PBM, terutama di jam pelajaran Mutia mata sejarah. Nah, jadi Bu Mei dalam skenario ini Mutia akan menemui Bu Me ke ruangan Bu Me sebagai wakil kesiswaan untuk membicarakan permasalahan pembelajaran yang sedang dihadapi, yang sedang Mutia hadapi, bahwa siswa Mutia yang bernama Rian itu sering tertidur di kelas setiap PBM dan
memberikan ini sangat berasa sekali dampaknya ketika kami melaksanakan diskusi kelompok Bumi. Sehingga hal ini cukup mengganggu selama proses diskusi kelompok. Dan ini juga berdampak kepada teman-temannya Rian. Rian tidak diperbolehkan bergabung kepada kelompok mereka. Nah, baik, kita mulai. Berarti nanti kita di 15.37 ya Bu Mei? Selesai. Assalamualaikum Bu Mei. Bu Mei, bisakah Mutia meminta waktu Bu Mei sebentar? Apakah Bu Mei dalam keadaan sibuk? Waalaikumsalam Bu Mutia. Iya, silahkan. Silahkan duduk Bu Mutia. Bu Mei baru saja selesai makan. Punya banyak waktu untuk mendengarkan atau Bu Mutia berbicara. Alhamdulillah Bu Mei, terima kasih banyak loh atas waktunya Bu Mei. Ada hal apa, Mut? Sepertinya ada hal yang harus dibicarakan ya. Apa ada yang bisa Bu Mei bantu? Iya Bu Mei, jadi Mutia minta hingga 20 menit ke depan waktunya Bu Mei. Nah, jadi begini Bu Mei, ada permasalahan yang sedang Mutia hadapi di kelas 11 F2 Bu Mei. Oh, oke. Nah, apa ya ingin Bu Mutia dapatkan dari percakapan kita ini? Nah, jadi Bu Mei, Mutia ingin nanti permasalahan yang tengah Mutia hadapi di kelas 11 F2 itu bisa diselesaikan, kemudian PBM bisa berjalan normal kembali Bu Mei, dan Mutia bisa melaksanakan pembelajaran lebih fokus di kelas. Karena jujur saja Bu Mei, dengan kondisi Rian yang sering tertidur itu fokus Mutia ketika menerangkan pembelajaran itu agak terpecah, sehingga saat PBM juga mengkonseling Rian karena dia sering tidur, mengingatkan dia bangun, mengingatkan dia untuk fokus ke pembelajaran, dan itu sangat membuat Mutia terganggu Bu Mei. Oke Bu Mut, coba ceritakan situasi sekarang seperti apa yang sedang Bu Mutia hadapi? Nah, begini Bu Mei, seperti yang Mutia sampaikan tadi, kalau siswa Mutia yang bernama Rian itu di kelas 11 F2 sering banget tidur di kelas Bu Mei. Nah, itu di jam PBM. Ternyata Rian ini tidurnya tidak di jam PBM dengan Mutia saja. Ternyata di jam sebelumnya bahkan Mutia tanya ke temannya, dia memang tidur aja Bu dari pagi sampai selesai PBM. Nah, jadi khusus Mutia juga sangat terganggu. Kemudian teman-temannya bilang, guru-guru yang lain juga mengeluh Bu, karena Rian ini sering tidur di saat jam PBM Bu. Nah, jadi itu kan juga menjadi sebuah hal yang sangat memprihatinkan Bu Mei. Nah, jadi kalaupun Mutia tegur Rian ini ya Bu Mei ya, palingan dia, iya Bu katanya kan, dia ada usaha dia untuk fokus, cuman itu sampai hanya 5 menit atau 7 menitan Bu Mei. Lalu matanya merah gitu Bu Mei karena kurang tidur kan Bu Mei. Jadi ketika kita mengingatkan, dia ada merespon, maksudnya dia upayakan untuk mengangkat kepala dan memperhatikan. Tapi ya kita paham Bu Mei kalau kondisi kita dalam keadaan sangat lelah, sangat mengantuk, tentu kita nggak akan bisa bertahan untuk fokus, akan tertidur lagi tanpa kita sadari kan Bu Mei. Nah, jadi saat kondisi itu Mutia juga sudah pernah mengupayakan meminta Rian ini mencuci wajah. Ya udah Nak, izin dulu lah ke WC, cuci wajahnya biar bisa ini mengurangi rasa ngantuk dan kamu bisa lebih fresh untuk menerima pembelajaran. Nah, jadi sepertinya hal ini belum berhasil Bu Mei, belum, kalau upaya sudah dilakukan, cuma tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Jadi sehingga Rian ini masih tertidur di kelas gitu ya Bu Mei. Nah, sekarang itu Bu Mei yang menjadi permasalahan saat ini pertemuan hingga 3 minggu ke depan itu kami akan melaksanakan diskusi kelompok. Jadi dari sekali pertemuan diskusi yang sudah terjadi, ini karena kondisi Rian ini yang
ya kondisi seperti yang Mutia ceritakan itu memberikan dampak terhadap PBM Mutia yang kondisinya saat ini adalah diskusi kelompok. Jadi teman-temannya mengajukan keluhan, mereka tidak ingin, maksudnya menolak menggabungkan Rian ini ke dalam kelompok mereka. Karena kan yang namanya kelompok ya Bu Me, seluruh siswa kan harus terlibat saling memberikan sumbangsi terhadap kelompok. Nah, sedangkan Rian itu tidur di meja bagian belakang sehingga teman-temannya tidak mau menggabungkan dia dengan kelompok mereka. Nah, kata teman-temannya sih mereka menolak secara halus. Nanti nilai Rian gimana Bu? Kan Rian nggak aktif terlibat. Nah, jadi untuk mengatasi itu mereka menolak saja untuk menggabungkan Rian Bu Mi. Nah, itulah kendala yang tengah Mutia hadapi Bu Mi. Wah, Bu Mei turut prihatin dengan kondisi Rian ya, Mut ya. Sudah berapa kali Rian tertidur di kelas, Mut? Dan hal apa yang membuat Rian sering tertidur di kelas, Mut? Nah, jadi gini Bu Me, yang dari Mutia hitung aja ya Bu Me ya, yang udah Mutia amati saja, itu sudah beberapa kali Bu Me, itu rasanya sudah lebih dari 3 kali. Lalu menurut Mutia, apa yang mempengaruhi hal itu? Nah, Mutia itu sudah melakukan tindakan dengan memanggil Rian kan Bu Me, dan membicarakan hal ini kepada Rian dengan sangat baik, maksudnya dengan hati-hati agar dia tidak merasa disudutkan dan merasa tidak dipojokkan atau merasa tidak dihargai gitu ya Bu Me ya. Nah, jadi sudah dibicarakan, ternyata yang menyebabkan Rian ini tertidur selama PBM karena kondisi dia yang begadang setiap malam. Nah, terus Mutia tanya, Rian begadang kenapa? Apakah main game? Kata Mutia, tidak Bu, saya bantu orang tua. Kamu punya warung? Kata Mutia kan? Tidak Bu, saya ada keramba, ikan keramba. Jadi saya harus menjaga keramba milik kami itu setiap malam. Nah, wah, kalau setiap malam pantaslah Rian seperti ini nak kondisinya, sering mengantuk di kelas. Jadi kamu menjaga keramba sampai jam berapa? Kan Mutia tanya ya Bu Me ya. Karena matanya tuh udah bengkak loh Bu Me, udah sembab gitu kayak orang kurang tidur, udah mata panda banget Bu Me. Nah, kemudian Rian bilang gini, dia menjaga keramba tuh dari malam sampai jam setengah 5 subuh. Jadi tidur sebentar dan jam 6 dia bangun lagi. Tentulah tidak mencukupi waktu istirahatnya Bu Me. Jadi inilah yang membuat Rian ternyata sering tidur di kelas Bu Me. Dia awalnya nggak mau cerita, cuman Mutia upayakan dia mau cerita dan akhirnya dia bercerita dan ternyata itulah penyebabnya kenapa dia sering mengantuk di kelas Bu Me. Nah, karena subuh udah bangun lagi, jam 6 udah bangun lagi gitu ya Bu Me ya. Nah, dan ini tentunya sangat tidak ini Bu Mei, sangat tidak mendukung sekali dengan kehadiran Rian di kelas, hanya sebatas hadir saja, sedangkan tidak siap untuk menerima pembelajaran. Nah, ini yang menjadi permasalahannya Bu Mei. Dan sejauh ini langkah apa yang sudah Bu Mutia lakukan? Nah, upaya yang sudah Mutia lakukan ya yang pertama tadi kan Bu Me, Mutia sudah mengupayakan membahas ini secara personal dengan Rian, Mutia bicarakan secara baik-baik, sudah Mutia tanyakan ternyata kendalanya itu dan Mutia akan berikan alternatif. Nah, bagaimana kalau seandainya bicarakan baik-baik dengan orang tua dan diskusikan bagaimana baiknya sebenarnya kan kita kewajibannya kan sekolah dulu Bu Me. Kalaupun mau membantu orang tua mungkin bisa di hari Sabtu karena Minggu tidak sekolah. Nah, jadi sudah Mutia upayakan seperti itu Bu Me. Apakah sudah membuahkan hasil Bu Mutia? Kalau untuk sekarang rasanya belum efisien, belum efektif Bu Me. Jadi masih 20% lah. Dia masih tetap tidur di kelas Bu Me. Oh, menurut Bu Mutia, langkah seharusnya yang harus Bu Mutia lakukan? Nah, karena masalah ini
juga sudah sangat serius ya Bu Mi ya. Jadi berdampak juga kepada teman-teman di kelas, apalagi sekarang ini kita lagi diskusi kelompok. Jadi Mutia akan membicarakan ini kepada wali kelas Rian, menyampaikan kendala yang dihadapi Rian di kelas secara baik-baik juga. Kemudian Mutia juga akan menginformasikan ini ke guru BK-nya Rian Bu Mi. Dan nanti besar harapan Mutia, pihak sekolah melalui wali kelas itu akan langsung berbicara kepada orang tuanya Rian Bu Mi. Nah, sehingga nanti mungkin dengan diberikan pengertian, orang tua Rian bisa memahami itu dan Rian bisa lebih siap dalam menghadapi PBM di sekolah di kelas Bu Mi, lebih fresh, lebih segar gitu Bu Mi. Bagus, wah luar biasa ya. Kira-kira rencana Bu Mutia untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira apa rencananya untuk Bu Mutia untuk mencapai tujuan yang Bu Mutia sampaikan tadi? Nah, jadi Bu Me, rencana Mutia itu besok, Mutia insya Allah akan mengkoordinasikan ini dengan wali kelasnya Rian dan guru BK-nya Bu Me. Berapa jangka waktu yang Bu Mutia butuhkan? Nah, jadi sekitar ini Bu Me, seminggu ke depan lah Bu Me. Apa komitmen Mutia terhadap rencana aksi tersebut? Nah, jadi Mutia memiliki komitmen. Yang pertama, Mutia akan mengupayakan kembali membicarakan kepada Rian, memberikan pembinaan lagi. Kemudian Mutia akan mengkoordinasikan kepada wali kelas dan guru BK-nya, dan Mutia juga akan kembali memotivasi Rian agar Rian bisa mengatasi permasalahan ini, Bu Me, sehingga nanti Rian semangat lagi belajar ke sekolah. Kemudian bisa mengikuti PBM layaknya teman-temannya di kelas seperti biasa lagi Bu Mi, dan lebih semangat lagi tentunya. Iya. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Mutia untuk mencapai merencanakan ini? Nah, jadi rencana Mutia ya Bu Mea itu Mutia langsung dulu ke Riannya, kemudian baru nanti Mutia koordinasi dengan wali kelas dan guru BK-nya Rian Bu Mi. Oke Bu Mutia, apa sudah didapatkan dari percakapan kita ini? Nah, dari percakapan kita ini, Bumi, alhamdulillah Mutia mendapatkan ide-ide dan solusi tentang permasalahan yang tengah Mutia hadapi dengan permasalahan anak Mutia Rian ini di kelas 11 F2, Bumi. Alhamdulillah Bu Mutia sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Semoga rencana Bu Mutia bisa membuahkan hasil dan Bu Mutia juga bisa memotivasi Rian agar lebih semangat lagi ke sekolah ya. Terima kasih banyak loh Bumi sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah Mutia dan bisa membersamai Mutia untuk mencari solusi terkait permasalahan yang setengah Mutia alami Bumi. Terima kasih banyak loh Bumi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah Bumi, percakapan coaching dari kelompok 5 sudah kita laksanakan. Alhamdulillah percakapan ini sudah berjalan dengan lancar. Dengan adanya praktik percakapan ini bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada kita, sehingga kita terbiasa untuk melakukan coaching dengan siswa maupun dengan teman sejawat kita nantinya Bumi. Iya. Dan kita itu ya Bumi ya. Amin. Nah, kalau menurut Bumi gimana? Apa manfaat yang Bumi rasakan? Oh iya, dari percakapan kita ini kita mendapatkan solusi gitu kan, mencari teman untuk berbicara itu bisa memecahkan setiap permasalahan yang kita hadapi. Tidak Iya, memikirkan sendiri, tapi dengan bersama kita bisa memecahkan. ya benar sekali Bumi. Seperti konsepnya ini ya, coaching itu adalah mitra. Kita perlu mencari mitra untuk bersama-sama ini ya, mencarikan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Benar sekali Bumi. Kita disuruh ke room lagi, Mut. Ke room Oh, ke utama room ya. lagi. Oke, Mut Iya. masuk dulu ya. Berarti kita biar aja. Terima kasih Bumi. Sudah selesai sama Bu Mutia.
Sudah Bu selesai? Mi? Sudah, Bu sudah Mayura Ibu. sama Bu Mutia sudah selesai? Sudah. Sudah, Bu Ibu. Mayura sama Bu Mutia sudah selesai Sudah, Bu prakteknya? Mul. Sudah Ibu. Sudah, Nah, Bu kalau Mul. Sudah Ibu. kalau sudah, lanjut mengisi refleksi. Ingat refleksi seperti kemarin juga. Lanjut isi refleksi ya.